Halo guys, beberapa hari yang lalu atau bahkan minggu lalu ya, itu saya udah upload pembahasan nomor 32 OSNK Fisika 2024 ya. Cuman setelah aku cek lagi, ternyata ada sesuatu yang salah dari pembahasanku nomor 32 ini. Nah, bagian mana yang salahnya? Salahnya ada di bagian sini ya, asumsi arah dari benda satu. Ini kan awalnya benda satu tuh gerak ke kanan. Setelah nabrak benda dua, ini aku nulisnya geraknya si benda satu ini masih ke kanan juga. Padahal harusnya secara logika dia akan sedikit menyimpang ke bawah. Jadi nggak bener-bener ke kanan. So gambar yang lebih tepat tuh harusnya kayak gini nih. Ini udah bener ya untuk benda dua ya. Ini duanya ke sana. Nah untuk yang benda satu ini dia arahnya bukan ke kanan harusnya, tapi agak melenceng ke bawah. Nah gini. Oh gini lah ya. Nah gini, ini V1-nya harusnya ke sini. Jadi agak beda ya, kan dia kebentur kan, harusnya kan dia agak belok gitu kecepatannya. Nah biar enak ini yang sumbu tumbukan kita kasih garis dulu. Nah kayak gini. Terus kita misalkan ini sebagai sumbu X, sumbu tumbukannya. Kemudian sumbu yang tegak lurus dari sumbu tumbukan itu kita misalkan sebagai Y. Nah kalau di sini di bagian awal itu sumbu tumbukan dengan arah kecepatan awal itu sudutnya alfa, 45 derajat. Nah, kalau yang ketika tumbukan itu beda, sudutnya segini jadinya kan. Nah, kita misalkan theta aja, begitu. Nah, jadi ini B-nya bukan pakai yang ini ya. Ini kita hapus, ini salah. Yang benar adalah yang ini. Jadi dari sini nanti kita akan menyusun 3 persamaan. Yang pertama adalah hukum kekekalan energi, yang kedua hukum kekekalan momentum arah sumbu X atau sumbu tumbukan, sama hukum kekekalan momentum arah sumbu Y. Gitu ya. Nah, kita bikin dulu aja yang kekekalan energi. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B ya. Berarti adalah setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat tambah setengah M V2 kuadrat. Karena ini kita tinjaunya pada bagian B ini adalah saat deformasi maksimum, berarti tentunya ada energi potensial. Nah, ini adalah hukum kekekalan energi mekanik dari kasus tumbukan ini. Yang kedua, ini adalah hukum kekekalan momentum pada sumbu X ya, atau sumbu tumbukan. Kalau sumbu X ini berarti kita perlu uraikan dulu, di mana yang searah sumbu X itu adalah V1 kali cos theta, yang searah sumbu Y atau segaris dengan sumbu Y ini adalah V1 kali sin theta kayak gini. Berarti untuk yang awal juga sama nih. Di awal nih V0 cos alpha yang di sumbu X-nya berarti di sumbu Y-nya. Di sumbu X-nya tadi V0 cos alpha, sumbu Y-nya ini adalah V0 sin alpha kayak gitu. Nah, kita tinggal sumbu X dulu. Kalau sumbu X berarti adalah M V0 cos alpha ini akan sama dengan M V1 cos theta ditambah M V2. Kayak gini ya. Yang terakhir, hukum kekekalan momentum pada sumbu Y. Pada sumbu Y ini awalnya adalah M V0 sin alpha. Ketika tumbukan yang arah sumbu Y hanya benda satu aja dengan kecepatan V1 sin theta. Ini ya. Ini kita namai persamaan 1, ini kita namai persamaan 2, ini kita namai persamaan 3. Selanjutnya kita tinjau saat deformasi maksimum. Deformasi maksimum itu terjadi ketika kecepatan kedua benda pada sumbu tumbukan bernilai sama. Artinya di sini
V2 nilainya sama dengan V1 sin theta. Jadi dengan ini kita namai sebagai persamaan 4, kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2, kita akan peroleh ini bukan sin theta ya, cos theta. Kita akan peroleh M V0 cos alfa ini akan sama dengan M V1 cos theta ditambah M V2. V2-nya adalah V1 cos theta. Ini berarti bisa kita ubah jadi 2M V1 cos theta, yang ini M V0 cos alfa. Cos alfanya adalah cos 45 ya. Cos 45 berarti akar 2/2. M-nya bisa dicoret. Berarti sekarang kita punya V1 itu akan sama dengan V0 dikali akar 2/4 dikali cos theta. Ini V1-nya ya. Oke, sorry, cos theta-nya di bawah. Nah, gini aja. Nah, masalahnya di sini adalah cos theta-nya kita nggak tahu ya. Nah, gimana nih kita cara mencarinya gitu kan. Kita gunakan aja persamaan 3. Nah, ini persamaan 3. Persamaan 3 ini kan dari kumpulan momentum ya. Ini kita bisa coret M-nya, jadinya kita punya V0 sin alfa sama dengan V1 sin theta. Di mana sin alfa ini kan sin 45 yaitu akar 2/2. Jadi V0 akar 2/2 ini sama dengan V1 sin theta. Berarti kita bisa dapetin V1 itu sama dengan V0 per sin theta kali akar 2/2 gini kan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan kedua V1 ini, kita bakalan dapat V1 sama dengan V1 berarti V0 V0 per cos theta kali akar 2/2 sama dengan akar 2/4 sama dengan V0 per sin theta kali akar 2/2. Akar 2-nya bisa dicoret, V0-nya bisa dicoret, kemudian ini bisa kita pindah ruas, jadinya sin theta per cos theta itu sama dengan 4/2. 4/2 itu kan 2 ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai theta-nya berapa. Untuk menghitung theta ini kita bisa pakai kalkulator aja. Ini kan sin theta per cos theta sama dengan 2 ya. Sin theta per cos theta itu kan tangen theta. Nah, tangen theta sama dengan 2. Berapa nilai theta-nya? Kita bisa pakai di kalkulator shift, cari tangen, terus 2. Ini arcus tangen dari 2 ya berarti ya. Nih, sudutnya sekitar 63,4349. Ini theta-nya berarti adalah 63,43 derajat. Nah, kayak gini ya. Sekalian kita cari sin theta-nya berapa, cos theta-nya berapa gitu kan. Sin theta, kita tulis saja. Sin theta ini adalah 0,8944 ya. Ini sin theta-nya. Nah, nanti teman-teman bisa juga cari cos theta-nya ya. Terserah, di sini saya cari sin theta aja, kenapa? Karena hanya dengan menggunakan sin theta kita bisa cari V1-nya kan tetap kan. Nah, kita hitung aja deh sekalian ya, V1-nya berapa. Kita tuliskan di atas ini saja. V1 ini nanti akan sama dengan V0 per sin theta. Sin theta-nya kan 0,8944 dikali akar 2/2. Nah, ini jadinya adalah akar 2/2 dikali 0,8944.
Jadinya 0,79 ya. Kita tulis di sini aja. 0,79 V0 ini adalah V1-nya. Begitu. Nah, kita lanjutkan di space yang lebih kosong ya. Tadi kita udah dapat V1-nya adalah 0,79 V0. Nah, kemudian V2-nya kita pakai ini. V2 sama dengan V1 cos theta. V1-nya kan ini. Berarti kan kita bisa hitung V2-nya sekarang V1 cos theta. Sementara tadi V1 itu adalah V0 per cos theta akar 2 per 4 gini kan. Dikali cos theta. Cos theta-nya kecoret. Jadi kita punya V2 adalah V0 dikali akar 2 per 4. Nah, biar sama-sama dalam bentuk desimal, kita ubah ke desimal aja ya. Berarti ini V2 ini akan sama dengan akar 2 per 4 0,3536 0,3536 V0. Oke, kita udah dapat nih V2 sama V1-nya. Nah, selanjutnya kita pakai hukum kekekalan energi. Yang ini nih, hukum kekekalan energi ya, untuk mencari energi potensial. Ya sudah, kita tuliskan ulang saja. Hukum kekekalan energinya adalah setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M V1 kuadrat. V1 kuadrat itu kan 0,79 V0 kuadrat ini kan. Tambah setengah M V2 kuadrat. V2 kuadrat kan 0,3536 V0 kuadrat tambah EP. Nah, gini kan. Nah, ini tinggal kita bisa pindah ruas saja. Ini EP akan jadi sama dengan setengah M V0 kuadrat dalam kurung 1 dikurangi 0,79 kuadrat dikurangi lagi 0,3536 kuadrat. Berarti energi potensialnya ini akan sama dengan setengah M V0 kuadrat dikali, masukin kalkulator ya, 1 dikurangi 0,79 kuadrat dikurangi lagi 0,3536 kuadrat. Ini ya, 0,25. 0,25 gini ya. Nah, berarti kita udah dapat nih nilai EP-nya. Yang ditanyakan di soal adalah prosentase energi kinetik bola yang berubah menjadi energi potensial saat deformasi maksimum berapa persen. Ini energi potensialnya ya. Energi kinetik awal itu kan setengah M V0 kuadrat. Sementara energi potensialnya adalah ini, kita hitung setengah M V0 kuadrat kali 0,25. Berarti kan dari sini dapat disimpulkan bahwa persen perubahan energi itu adalah EP per EK awal. Hasilnya setengah M V0 kuadrat kali 0,25 per setengah M V0 kuadrat. Setengah M V0 kuadratnya coret. Jadi ini sama aja 0,25. Kalau dalam persen jadinya 25%. Ini dia jawabannya.